Penjelasan. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 ini, candi merupakan hasil budaya bangsa yang bernilai tinggi, adapun bangunan candi yang menunjukkan toleransi antar umat beragama adalah, jawabannya adalah C, Candi Borobudur. Kenapa? Alasan Candi Borobudur ini, menurut Prasasti Kalasan, Rakai Panangkaran memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi dengan menganugerahkan desa Kalasan kepada Sangha atau komunitas Buddha untuk memelihara dan pembiayaan candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisatya Dewi Tara. Nah, kita lihat lagi wajah toleransi pada masa Mataram kuno ini terlihat pada relief Karma Wibangga di kaki Candi Borobudur yang menceritakan ajaran Buddha tentang karma atau akibat perilaku perbuatan manusia. Kita lihat lagi di sini ada pada salah satu relief tersebut menggambarkan tokoh agama memberi wejangan dan melakukan tapa. Nah, uniknya di sini tokoh agama itu tidak semuanya biksu, tapi juga ada pendeta Siwa dan resi. Hal ini membuktikan Raja Sailendra, walaupun raja beragama Buddha Mahayana, ia membiarkan rakyat dan bawahannya memeluk agama sesuai dengan pilihan mereka. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat, tindakan yang dilakukan oleh Kaisar Meiji di bawah ini kecuali, jawabannya adalah D. Angkatan udara dibentuk dengan mencontoh Prancis. Kenapa? Kita lihat sama-sama alasannya. Modernisasi yang dilakukan oleh Kaisar Meiji, atau nama aslinya adalah Mutsuhito, merupakan sebuah revolusi politik dan sosial di Jepang pada tahun 1866 sampai 1869, yang mengakhiri kekuatan Shogun Tokugawa dan mengembalikan kaisar ke posisi sentral dalam politik dan budaya Jepang. Susunan angkatan darat dipegang oleh keluarga Chosu dan dibuat mencontoh negara Jerman. Angkatan laut dipegang oleh keluarga Satsuma, dibentuk dengan mencontoh Angkatan Laut Inggris. Dan di samping itu, tiap-tiap warga negara yang berumur 20 tahun dikenakan wajib militer. Jadi yang tidak itu adalah Angkatan Udara, karena Angkatan Udara itu nanti dibentuk ketika terjadinya Perang Dunia. Nah, jadi yang tidak termasuk dalam modernisasi yang dilakukan oleh Meiji ini adalah jawabannya D. Kita lanjut. Nomor 3. Nomor 3 ini pertanyaannya, saat VOC berkuasa di Indonesia, di daerah Maluku dilaksanakan pelayaran Hongi, yaitu pelayaran Hongi. Kita lihat dulu pengertian Hongi atau Hongi Tochten adalah suatu bentuk pelayaran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan zaman VOC Belanda yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah menggunakan perahu kora-kora. Untuk menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah di wilayah Kepulauan Maluku dan sekitarnya, dia menggunakan pelayaran Hongi. Kenapa disebut pelayaran Hongi? Karena nama kapal yang tercepat pada waktu itu adalah Hongi, maka disebut dengan pelayaran Hongi. Kita lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4. Huruf hieroglif merupakan bukti awal dimulainya zaman sejarah. Hal ini adalah hasil budaya bangsa Mesir. Namun, pada perkembangannya muncul huruf demotik digunakan oleh, jawabannya adalah rakyat. Kenapa? Demotik ini menunjukkan pada naskah Mesir kuno yang berasal dari hieratik, bagian utara yang digunakan di delta Sungai Nil, dan juga tahapan bahasa Mesir yang menyambung bahasa Mesir akhir dan digantikan oleh bahasa Koptik. Nah, kita lihat. Huruf hieroglif ini merupakan bukti awal dimulainya zaman sejarah. Hieratik digunakan oleh kaum pendeta dan demotik digunakan oleh rakyat. Soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 ini, bukti yang menunjukkan Belanda mengingkari isi perundingan Linggarjati adalah melakukan penyerangan terhadap, jawabannya adalah D, Jawa dan Sumatera. Kita lihat,
Apa itu Perundingan Linggarjati? Perundingan Linggarjati itu resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan. Van Mock bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Tirto Projo, dan Akagani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killen. Perundingan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. 1. Belanda mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah RI secara de facto. 2. Belanda meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. RIS menjadi negara persemakmuran di bawah naungan negeri Belanda. Namun, pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda I dimulai dengan menyerang Jawa dan Sumatera. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pertanyaan soal nomor 6. Nomor 6 ini soalnya, politik mercusuar yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin dilaksanakan oleh Soekarno merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Perwujudan dari politik mercusuar tersebut adalah, kita lihat, jawabannya adalah D, menyelenggarakan Ganevo. Politik mercusuar adalah sebuah proyek pembangunan nasional yang bertaraf internasional di masa Presiden Soekarno pada era demokrasi terpimpin dan pada rentang tahun 1959 sampai tahun 1966. Proyek-proyek mercusuar diantaranya pembangunan gelanggang olahraga Senayan untuk menyelenggarakan Asian Games tahun 1962, untuk penyelenggaraan Games of the New Emerging Force atau Ganevo 1963. Yang kedua, pembangunan Monas atau Monumen Nasional, pembangunan Monumen Patung Dirgantara atau Patung Pancoran, pembangunan Monumen Patung Selamat Datang di Bundaran HI, dan pembangunan gedung DPR MPR. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk Putra yang anggotanya merupakan tokoh-tokoh yang punya karisma di mata rakyat Indonesia. Di bawah ini yang bukan pemimpin Putra adalah, jawabannya adalah D, Rajiman Widyodiningrat. Karena pemimpin Putra itu terdiri atas 4 serangkai. Yang pertama Soekarno, 2 Hatta, 3 Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kita lanjut soal nomor 8.
Soal nomor 9 ini, di bawah ini termasuk negara poros sekaligus mendapat sebutan negara fasis adalah jawabannya E. Jerman, Italia, Jepang. Penjelasannya. Perang Dunia I menyebabkan timbulnya Perang Dunia II. Banyak negara yang rugi akibat Perang Dunia I. Semua negara mengalami krisis ekonomi dan politik. Dalam kondisi perekonomian yang terpuruk, mereka bangkit dengan cara diktator serta menganut paham ultranasionalisme. Paham ultranasionalisme adalah paham nasionalisme yang diterapkan secara berlebihan. Nah, kita lihat. Negara yang menganut paham ultranasionalisme adalah 1. Jerman dengan Lebensraum, Italia dengan Irredenta, Jepang dengan Hakko Ichiyo. Paham itu 3 negara tersebut menjadi negara fasis, sehingga merasa berhak untuk menguasai negara dan bangsa lain demi meningkatkan kesejahteraan negaranya. Kita lihat, fasisme itu adalah suatu paham yang mengutamakan negara di atas segalanya untuk negara. Sehingga pengertian negara fasis yaitu negara yang menganut paham absolut atau mutlak. Dan negara yang menganut 3 jenis itu adalah Jerman, Italia, Jepang. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, nomor 10. Amerika tidak mau ikut campur masalah negara lain dan Amerika tidak mau urusan negaranya dicampur oleh negara lain. Hal tersebut sesuai dengan doktrin Amerika for the Americans yang dikumandangkan oleh, jawabannya adalah Monroe. Doktrin America for the Americans yang dikumandangkan oleh James Monroe pada tahun 1823 ini, Presiden Amerika Serikat James Monroe mengeluarkan doktrin atau yang dikenal lebih Monroe Doctrine, yaitu America for the American, yaitu politik isolasi yang berarti dunia luar. Amerika tidak mencampuri urusan luar negeri Amerika dan sebaliknya, Amerika juga tidak ikut campur dalam urusan di luar Amerika. Kita lihat pertanyaan berikutnya, nomor 11. Pertanyaan nomor 11. Keberhasilan Nelson Mandela menjadi Presiden Afrika Selatan yang pertama dari kulit hitam tidak terlepas dari kebijakan. Jawabannya adalah B. Presiden Frederick Willem de Klerk. Kenapa jawabannya ini? Karena dia adalah presiden kulit putih terakhir di Afrika bagian selatan. Nih, Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Afrika Selatan 18 Juli 1918, meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan 5 Desember 2013. Dia adalah seorang revolusioner apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan dan presiden pertama yang terpilih. Lalu, dia lebih berfokus kepada penghapusan pengaruh apartheid, memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Itulah yang dilakukan oleh Nelson Mandela ini. Dia adalah seorang Afrika Selatan berkulit hitam pertama memegang jabatan tersebut dan presiden pertama terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Dia menjadi presiden ini atas tidak lepas dari presiden sebelumnya ya, yaitu presiden berkulit putih sebelum dia bernama Presiden Frederick Willem de Klerk. Soal nomor 12. Pertanyaan nomor 12. Penganut agama Hindu memiliki suatu kepercayaan agar tidak terjadi bencana di muka bumi. Penyembahan terhadap Dewa Shiva diutamakan. Oleh karena itu disediakan daerah khusus bagi Dewa Shiva, yaitu di. Ibu lebih banyak menjawab di sini adalah Benares. Kenapa jawaban ibu lebih kepada Benares? Benares ini adalah sebuah tempat atau dikenal dengan Varanasi, Benares, atau disebut dengan Kasi. Dia ini adalah sebuah kota suci agama Hindu di tepi sungai Ganga yang terletak di negara bagian utara Pradesh, di India bagian utara. Varanasi bagi umat Hindu adalah seperti Mekah bagi umat Muslim, Vatikan bagi umat Katolik. Nah, makanya lebih kepada Benares ya, karena tempat penyembahan lebih banyak di sana. Kita lanjut soal nomor 13.
Soal nomor 13. Salah satu perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia I yang merugikan Jerman terjadi pada tanggal 28 Juni 1919 adalah, jawabannya adalah E. Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian damai pasca Perang Dunia I. Perjanjian Versailles adalah perjanjian damai antara sekutu dengan Jerman yang ditandatangani di Hall of Mirrors, Istana Versailles, Prancis, pada tanggal 28 Juni 1919. Perjanjian Versailles secara resmi mulai 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles dirancang dalam Konferensi Perdamaian Paris musim semi 1919, didominasi oleh para pemimpin negara dengan sebutan Big Four. Mereka adalah David Lloyd George dari Inggris, Georges Clemenceau dari Prancis, Woodrow Wilson dari Amerika Serikat, dan Vittorio Orlando dari Italia. Soal nomor 14. Rusia berhasil melakukan penerbangan keluar angkasa yang dilakukan oleh astronot namanya adalah A. Yuri Gagarin. Rusia berhasil melakukan penerbangan keluar angkasa yang dilakukan oleh astronot bernama Yuri Alexeyevich Gagarin adalah seorang kosmonot berkebangsaan Uni Soviet. Gagarin merupakan manusia pertama yang terbang selama 108 menit keluar angkasa dengan pesawat roket Vostok 1. Ia menerima banyak penghargaan dan medali kehormatan termasuk medali Hero of the Soviet Union. Yuri Gagarin kemudian menjadi deputi direktur pelatihan di pusat pelatihan kosmonaut di luar kota Moskow. Soal nomor 15. Pemberontakan yang terjadi di Cina dengan sasaran orang-orang asing yang menimbulkan banyak korban adalah, jawabannya adalah pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer ini adalah pemberontakan di Tiongkok dari November 1899 sampai 7 September 1901 terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Demikian penjelasan dari TO kedua ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Ada suatu kata dari Bung Karno yang mengatakan, menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Semangat perubahan untuk semuanya, semangat untuk kedepannya, raihlah masa depan kalian. Demikian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.